Halo para pecandu ilmu. Kembali lagi di channel Bandar Ilmu. Kali ini kita akan membahas 5 fakta menarik seputar Dr. Zakir Naik. Seorang dai fenomenal yang berhasil mengislamkan banyak orang di berbagai belahan dunia. Tonton sampai habis. Iya. Zakir Abdul Karim Naik Lahir tanggal 18 Oktober tahun 1965 di Mumbai, India. sekarang berumur 55 tahun. Ia adalah seorang dai, dokter, Pakar ilmu perbandingan agama, pembicara umum, dan penceramah internasional. Secara profesi, ia adalah seorang dokter medis. Memperoleh gelar sarjana kedokteran dan bedah dari Maharashtra. Tetapi sejak 1991, ia telah menjadi seorang pembicara Islam dan ulama yang terlibat dalam dakwah Islam dan perbandingan agama. Ia menyatakan bahwa tujuannya ialah antara lain untuk berbicara mengenai Islam kepada non-Muslim dan mengklarifikasikan segala macam kesalahpahaman tentang agama Islam itu sendiri, terutama labeling teroris dan radikalisme. Ia juga sebagai pembicara mengenai agama Islam sebagai agama yang sesuai secara fakta ialah agama yang masuk akal dan cocok dengan ilmu sains modern untuk bisa meyakinkan non-Muslim tentang kebenaran agama Islam. Zakir Naik adalah pendiri dan Presiden Islamic Research Foundation (IRF), sebuah organisasi nirlaba Islam yang khusus dalam penelitian Islam dan perbandingan agama yang juga memiliki dan menyiarkan jaringan saluran TV yaitu PIS TV dari Mumbai, India. Berikut 5 fakta menarik Dr. Zakir Naik. Zakir Naik mempunyai tokoh yang menjadi inspirasinya sebagai ustadz pembanding agama, Yakni Ahmed Didat. Syekh Ahmed Didat merupakan pendakwah yang aktif lebih dari 40 tahun. Ia merupakan ulama besar kelahiran India yang tumbuh besar di Afrika Selatan. Selama menjadi murid Syekh Didat, dia mengaku sempat menjadi supir gurunya tersebut. Tetapi, tidak seperti panutannya, Zakir Naik jarang sekali memperoleh izin dari pihak agama lain menyelenggarakan debat terbuka. Sebabnya, Zakir Naik sering dijuluki Ahmed Didat Plus sebab argumentasi-argumentasinya yang kuat. Tak sedikit yang membuat beberapa pemimpin agama lain merasa takut berhadapan dengannya. The man, the person who changed my life and converted me from a doctor of a body to a doctor of soul. And I'm sure you know the name of that man. He's none other than Sheikh Ahmed Didat. meskipun banyak orang Eropa dan Amerika yang kagum terhadap Dr. Zakir Naik, ternyata tidak demikian dengan pemerintahnya. negara Inggris terang-terangan mencekal Dr. Zakir Naik. bahkan Amerika Serikat mengecam Dr. Zakir Naik lantaran menyebut pelaku teror 9/11 merupakan orang dalam. Zakir Naik mengatakan, sangat tidak masuk di akal bagaimana pesawat yang dikemudikan para pelaku bisa menabrak World Trade Center tanpa ada satupun pesawat militer yang mencegatnya. Dan bagaimana sebuah paspor Arab tidak terbakar setelah kejadian dahsyat tersebut. Zakir Naik dalam ceramahnya juga mengatakan, aksi teror yang terjadi di beberapa negara, seperti Afghanistan dan Pakistan tidak lebih besar dari teror Amerika Serikat yang menginvasi Irak. bahkan, Dr. Zakir Naik menyebut bahwa George Bush adalah dalang dibalik kejadian 9/11. Like I said, it was an inside job. According to 72 scientists of America, they say 9/11 cannot be done by 19 Arabs. It's impossible. It was inside job. 72 scientists of America, not Zakir Naik. Inside job. Who did it? George Bush. India menuduh Zakir Naik telah menggelapkan uang sebanyak 2 miliar rupiah India atau kurang lebih setara dengan 387 miliar rupiah. Islamic Research Foundation (IRF), yang dipromosikan dan dikendalikan oleh Dr. Zakir Naik, diduga menerima dana dalam bentuk sumbangan dari dalam negeri maupun luar negeri, dikutip dari Economic Times India. Tak hanya itu, National Investigation Agency atau NIA juga telah memasukkan sang ustaz ke dalam daftar Unlawful Activities Prevention Act terkait dugaan keterkaitannya dengan terorisme. NIA telah menyelidiki pidato Zakir yang diduga menghasut pemuda untuk melakukan tindakan teror. NIA pun memutuskan untuk mencabut paspornya setelah ulama itu mangkir dalam panggilan penyelidikan. Pemerintah India secara resmi telah mencabut paspor ulama Zakir Naik.
Namun penceramah itu lalu kabur ke Malaysia. India dengan segala upaya selalu memburunya. Every Muslim should be a terrorist. Whenever any criminal sees a Muslim, he should be terrified. Whenever any rapist sees a Muslim, he should be terrified. Whenever any robber sees a Muslim, he should be terrified. Whenever any anti-social element sees a Muslim, he should be terrified. Dalam terbitan tanggal 22 Februari tahun 2009, Indian Express membuat daftar 100 orang India paling berpengaruh. Di antara 1 miliar lebih penduduk India, Dr. Zakir Naik masuk pada peringkat ke-82. dalam daftar khusus 10 guru spiritual terbaik India, Dr. Zakir Naik bertengger di peringkat ketiga. Setelah Baba Ramdev dan Sri Sri Ravi Shankar, ia merupakan satu-satunya orang Islam yang masuk dalam daftar ini. Bisa dibayangkan betapa hebatnya menjadi orang Islam yang terpandang di negara minoritas Islam. Dan pada tahun 2010, Dr. Zakir Naik menduduki peringkat pertama dalam daftar tersebut. pada tanggal 1 Maret tahun 2015. Zakir Naik mendapatkan penghargaan tertinggi dari pemerintah Saudi Arabia, King Faisal International Prize (KFIP), yaitu penghargaan yang dianugerahkan oleh Yayasan Raja Faisal untuk orang-orang yang berdedikasi memberikan kontribusi perubahan positif. 1. Zakir Naik dilarang berceramah di semua negara bagian Malaysia, Bukan tanpa alasan, melainkan karena dituding menyampaikan ceramah berbau rasisme di negara multi-etnis tersebut. bahkan, Izin tinggal Zakir Naik di Malaysia tengah terancam, mengingat sejumlah menteri negeri jiran telah menuntut pengusirannya. dalam sebuah ceramah agama di Kelantan, Ia meminta orang-orang China di Malaysia untuk kembali ke negeri asal mereka. karena mereka adalah tamu lama di negara Malaysia. Ia juga mengatakan, umat Hindu di negeri jiran menikmati hak yang lebih banyak di Malaysia dibandingkan dengan Muslim di India. Ia kemudian menuduh orang-orang Hindu di Malaysia lebih loyal kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dibandingkan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Here's the non-Muslims. The Hindus are 6.3%, 6.4%. The Hindus in Malaysia get more than 100 times more rights than the Muslims in India. So much so that they support the Prime Minister of India but not Prime Minister of Malaysia. MashaAllah. Itulah 5 fakta Dr. Zakir Naik. Setelah ini tidak ada segmen menarik. Dibohong.